Hello FBIPs, welcome back to Figurative from Talk Active with your host Samsul and Randy. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kang Sidik. Nah, dulu beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua IMF tahun 2013. Nah, sekarang beliau ini menjadi founder sekaligus CEO dari Inagri. Nah, episode kali ini kita akan membahas dunia kuliah dan dunia pekerjaan. Langsung saja kita sambut Kang Sidik ya. Halo Kang Sidik. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah, biasalah sore-sore mah family time. Senja lah, sekalian ngopi, santai. Wah, mantap Kang. Nikmat. Lagi sibuk apa nih Kang di tengah-tengah pandemi seperti ini Kang? Iya, ini lagi jualan kurban, jualan kambing. Ayo, Hamif bisa lah ya kurban di Inagri. Insya Allah bisa seperti ya Kang. Iyalah, kurban atas nama ketuanya lah. Berbagi. Bisa tuh kayaknya. Buat ketua Hima. Ya, silakan. Bisa kontak-kontak ke Bang Sidik ya. Mungkin. Siap, ya. Oke, ini kan tadi aku bilangnya kita bahas seputar dunia kuliah dan pekerjaan ya. Iya. Mungkin langsung aja sih Kang ya. Iya. Jadi gini ya Kang, waktu semasa kuliah kan Kang penting ya kita harus seimbang dalam dunia akademik dan non akademik gitu ya Kang. Iya, betul. Penting banget sih. Menurut Akang ini apa aja sih Bang yang harus kita pelajari selama kuliah? Dalam artian apakah bidang akademik atau non akademik mungkin, dan pengaruhnya nanti ke depan seperti apa gitu Kang? Nah, sebenarnya dua-duanya penting ya antara akademik sama non akademik. Dan emang mempertahankan akademik dan non akademik dalam satu hal yang bersamaan itu gak gampang. Walaupun orang yang jago organisasi, walaupun orang yang jago kuliahnya gitu dan gak ikut organisasi aja udah susah gitu ya. Dia udah capek sama kuliahnya, mau ikut kegiatan yang lain juga udah gak ada waktu gitu. Cuman ya tadi ternyata kita tuh punya standar kompetensi untuk lulusan umur berapa? Umur 25, sarjana S1, apalagi kalian sarjana komputer ya. Tadi kompetensi kita tuh kalau menurut standar computing kurikula, kalian sebagai misalnya Bachelor Degree of Computing, Bachelor of Computing tuh harus punya kompetensi apa? Nah itu yang harus dikejar sebenarnya. Bukan SKS-nya yang dikejar, walaupun itu harus kita selesaikan. Tapi kompetensi apa aja yang harus kita punya saat kita lulus. Yang pertama kan kalau di computing curricula tuh ada critical thinking ya. Sekritis apa kalian dalam berpikir ya. Itu kan untuk berpikir critical thinking gak bisa hanya di organisasi aja, harus di kuliahnya juga. Gak bisa di kuliah aja doang. Kalian harus ikut lab yang emang bener-bener expertise buat misalnya research something atau misalnya build something. Kan di kuliahan ada lab juga kan ya, ada lab. Iya Kang. Atau misalnya kalau gak ada lab, di kuliah itu kan sebenarnya harus ikut Tridharma Perguruan Tinggi ya. Kayak kalian apal nggak sih Tridharma Perguruan Tinggi nomor satunya apa? Apa Kang? Oh, coba Kang Samsul apa aja Tridharma Perguruan Tinggi? Ayo Kang Samsul, apal nggak Tridharma Perguruan Tinggi apa nih? Yang satu itu penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat. Itu kan 3. Ya, pokoknya 3 itu. Tadi setelah kita sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi kan tadi pendidikan nih. Pendidikan kita ada effortnya nggak buat pengabdian masyarakat. Makanya ada mata kuliah namanya keprofesian. Ilmu yang kalian dapatkan tuh ada impact-nya nggak buat daerah sekitar atau misalnya masyarakat sekitar atau misalnya daerah-daerah tertinggal ya nggak usah jauh lah dari Bandung dulu atau di Jawa Barat dulu. Kalian berhasil memberikan solusi atau pengembangan nggak buat desa untuk pengabdian menggunakan pendidikan. Otomatis kalian butuh research kan di sini research. Sebenarnya kan salah satu hal yang harus kalian tuntaskan kan riset dalam bentuk skripsi kan. Selesai skripsi, bikin paper 6 halaman, publish ke ISO ICT atau apa gitu. Atau publish release ke IEEE, IEEE lah, something like that gitu. Iya. Cuman tadi memang 3, bukan kuliah dan organisasi aja, tambah satu lagi pengabdian kepada masyarakat sekitarnya bagaimana gitu sih kalau aku lihat. Makanya kita harus tahu grand why-nya kita lulus tuh menjadi pribadi atau menjadi insan yang bagaimana
Apakah yang misalnya berpikir kritis, iya, misalnya mengerti landscape implementasi. Kalau dulu kan cuma ada 3 ya, RPL, implementasi rekayasa perangkat lunak kah, implementasi misalnya hardware kah, atau misalnya implementasi interaksi manusia komputer kah, ambil expertise sesuai dengan penjurusan yang kalian suka, yaitu tergantung ke tes kalian masing-masing gitu. Kayak misalnya saya bisa berpikir kritis untuk misalnya mengetahui rekayasa perangkat lunak yang saya terapkan untuk kebutuhan industri klien apa, kayak something like that gitu, yang harus kita tuntaskan atau tunaikan ketika kita lulus sarjana komputer atau Bachelor of Computing, sekolah apa sih, Fakultas Teknologi Informasi ya sekarang, apa sih? Fakultas Informatika. Ya, Fakultas Informatika tadi. Kita lulus sebagai insan yang bagaimana, sudah sejauh mana kita menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Walaupun pada saat kuliah dulu, saya miss-nya di riset. Sebenarnya, kalau jujur. Saya cuma mikir, ya udahlah, organisasi ada, terus misalnya kuliahnya juga sosok lah, IPK di atas 3. Cuman saya miss-nya di riset. Kenapa saya nggak dekat ke orang riset ya? Ada gap yang jauh banget di mana ya? Kenapa nggak sampai misalnya bikin research club atau publish release paper? Itu yang saya sayangkan dulu. Walaupun setelah S2 juga saya nggak publish di riset. Kenapa gitu? Yang menjadi greget di hati itu. Kenapa S1 dan S2 saya cuma di 2 titik tadi, di organisasi dan pendidikan. Padahal saya pengen punya impactful dalam bidang riset, yang pada akhirnya riset tersebut menjadi salah satu alasan kenapa saya build Inagri atau bikin usaha. Salah satu grand way-nya startup atau Inagri kan di riset, bagaimana inovasi teknologi atau bagaimana sesuatu yang saya miss di kuliah ini, saya implementasikan di keadaan yang sekarang untuk memberikan impact. Misalnya untuk desa-desa di Jawa Barat, misalnya kita kan Inagri udah ada trading kopi nih, kita beli kopi, kita beli buah, kita salurkan ke orang yang membutuhkan. Terus kita juga bikin semacam website, kita juga bikin semacam mini ERP untuk misalnya antar koperasi dan koperasi. Something yang saya miss ketika saya kuliah, itu menjadi salah satu alasan kenapa saya bikin startup gitu sih. Oh, Kang, dari tadi bisa sendiri kayak mungkin Akang dulu ada nyesel nggak sih gitu? Atau mungkin kenapa sih dulu nggak ngambil gitu? Mungkin Akang sibuk kah? Atau mungkin saking sibuknya jadi nggak ngambil itu? Atau ada faktor lain? Saya tuh baru ngerti esensi kuliah di tahun kedua malah. Tahun ke-1 nggak tahu esensinya. Ya, yang penting asik lah kuliah, dapat laptop, main game gitu ya. Masih banyak distraction berarti ya? Iya. Ketemu teman baru. Tadi kan Akang juga mention tuh kayak kita sesudah lulus juga harus tahu kan akan kompetensi kita apa aja nih. Skill-skill yang dipersiapkan juga mungkin dari critical thinking, kayak mungkin problem solving dan lain-lain nih. Nah, bahas-bahas tentang skill nih Bang, kan aku lihat CV Akang nih. Akang kan ternyata strong di soft skill dan hard skill nih. Nah, mungkin dari itu, untuk menurut Akang sih soft skill dan hard skill sangat diperlukan nggak sih ke depannya? Nanti lalu cara mengasah soft skill dan hard skill itu seperti apa? Sangat diperlukan sih. Sebentar. Mau kita jadi periset, mau kita jadi dosen, mau kita jadi kerja di profesional, mau kita jadi IT konsultan, mau kita misalnya jadi programmer aja di startup, tetap communication skill itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena nggak akan ada kan software yang dibuat sama satu orang. Ada sih, cuman ya segede-gede gitu aja. Mungkin nggak akan segede proyek sama satu tim ya, Kang, berarti proyeknya. Iya, makanya. Dan soft skill dan hard skill itu menjadi salah satu kewajiban tadi, output untuk menjadi insan yang kritis, bisa berpikir kritis, bisa bekerja dalam tim. Kalian kan bisa ada tuntutan itu, Tridharma dan visi misi jurusan kalian atau fakultas kalian juga kan bisa bekerja sama dalam tim kan ya? Ya. Team of people. Walaupun timnya apakah sejurusan kalian atau cross divisi gitu, something like that. Kalian harus bisa berpikir kritis, harus bisa bekerja dalam tim, harus bisa menggunakan komunikasi yang efektif tadi. Soalnya kan nanti ke depannya kan seperti itu juga sih, maksudnya nggak akan ada yang semuanya sendiri gitu. Di lab aja gak sendiri, lomba aja gak sendiri, kuliah aja gak sendiri. Nah, kebanyakan obstacle terbesar di anak-anak IF tuh
I do on my own. Jadi individualismenya sangat-sangat tinggi gitu. Makanya banyak orang yang punya mimpi tinggi, menang lomba banyak-banyak, dia punya expertise-nya bagus, tapi ya segitu-gitu aja, nggak memberikan impact yang signifikan, something yang harus kita rubah gitu. Makanya kan diperlukannya himpunan sebagai wadah supaya anak-anak bisa berkolaborasi gitu. Dan supaya misalnya setelah kalian lulus, kalian menjadi alumni yang memberikan kontribusi lah. Minimal bisa memberikan apa gitu, gak harus dalam bentuk uang. Misalnya bisa memberikan sedekah dalam bentuk misalnya menaikkan taraf dan derajat suatu lingkungan atau minimal keluarga kalian sendiri, atau misalnya kalau punya uang mah kasih ke kampus lagi nih, kalian donasi apa, hibah apa, something yang bikin si kampus itu tetap hidup dari alumni-alumni. Alumni nggak akan mencintai kampus kalau misalnya nggak ada himpunan dulunya di kampus. Makanya himpunan sangat perlu banget supaya bikin kondisi di mana semasa kuliah tuh asik banget, semasa kuliah tuh bisa saling berkolaborasi, ngerjain proyek sosial atau proyek teknologi atau misalnya berkaitan dengan kuliah, sehingga ketika kalian lulus kalian menjadi alumni yang bisa memberikan give back lah, ngasih kickback kembali gitu. Berterima kasih gitu. Oh ya, tadi kan Akang juga mention nih, katanya kan permasalahan di anak-anak informatika ini kan kayak tadi individualnya yang sangat tinggi, yang mungkin susah dalam bekerja dalam tim. Nah, memang sih betul. Karena saya kebetulan kan les nih Bang, les sama dosen ITB saya. Waktu itu semester 2 FISDA saya ngambil. Beliau pernah cerita gitu. Karena nanti suatu saat kamu kerja itu kan dicari itu yang bisa teamwork, yang bisa kerja sama dalam satu tim. Bukan yang walaupun orang itu yang jago apapun, pintar, tapi kalau dia tidak bisa bekerja dalam tim buat apa gitu. Nah mungkin menurut Akang sendiri untuk anak-anak yang untuk anak-anak IF yang seperti ini tuh gimana sih, harus seperti apa, harus melakukan apa supaya mereka tuh bisa dari yang individual menjadi berbaur dengan yang lainnya gitu. Dari Akang sendiri ada makanya kan ada istilahnya masa orientasi pengenalan lingkungan kampus lah. Itu kan dibikin seasik mungkin lah, jangan formal gitu, sambil futsal atau misalnya sambil makan bareng. Makanya ada di himpunan tuh ada divisi internal atau divisi mahasiswaan buat bikin acara bareng-bareng tadi. Tapi kan kembali lagi semuanya pilihan ya, tergantung anak-anaknya kayak gimana. Belum lagi kelasnya ada banyak sekarang, ada berapa kelas sih sekarang? Ada berapa numbers of students sekarang? Nggak tahu berapa. Kalau di angkatan 18 sih ada 13 kelas total kan. Banyak. 13 kelas ya? Iya. Ya gitulah. Lumayan banyak juga. Lumayan. Iya. Kalian harus cari cara yang agak smart gitu buat manage numbers of people. Kenapa nggak pakai teknologi gitu? Semua anggota himpunan kasih apps atau bikin line channel atau bikin chatbot. Misalnya kalau pengen nanya sesuatu tinggal via chat, ya pakai teknologi aja. Biasanya untuk handle massive of people atau massive numbers of tadi ya, udah nggak bisa di manage by manual lagi sih. Kalau aku kan masih dikit, masih berapa? Satu angkatan masih 4 kelas, 4 kali 40 masih 160 orang. Manageable manual. Nah, kalian 13 kelas kayaknya harus sudah agak smart buat manage organization supaya tetap kena sih visinya gimana gitu. Jadi orang-orang pun tahu gitu akan tujuan dari himpunan ini itu apa. Terus tapi kan apa ya. Tapi ini udah bagus sih, kalian udah maksudnya udah pakai media ini kan, media online kayak Zoom gitu. Ketemu alumni gak usah jauh-jauh gitu ke Jakarta atau ke Balikpapan atau misalnya ke Bali. Cukup hubungi via Zoom, kalian rekam, kalian kasih konten ini ke anggota himpunan untuk edifikasi atau edukasi gitu kan, itu udah bagus juga sih kalau menurutku. Ya harusnya dari dulu juga udah bisa ya Kang kita tuh, mungkin karena sekarang kondisi corona sih ya, jadi yang diharuskan seperti ini. Oh ya. Supaya kebayang aja sih, biasanya kan yang menjadi salah satu challenge buat divisi eksternal tuh ngasih bayangan lulusan IF tuh kayak gimana gitu kan, yang memberikan nanti tuh kayak gitu loh gitu. Oh ya. Tadi masih dalam soft skill dan hard skill ya Bang. Tadi semisal nih kita tidak memiliki skill-skill tersebut, lantas pengaruhnya di dunia pekerjaan nanti apa Bang? Kayak kita nggak punya skill soft skillnya itu. Akan sangat pengaruh ya. Yang pertama promosi. Wah, misalnya nih, saya kok junior developer terus ya selama 4 tahun. Oh ternyata masalah di komunikasi.
oh ternyata masalah di saya gak nangkep requirement keinginan user saya. Nah gitu kan sangat-sangat ini ya, sejago-jagonya kalian kalau bikin tapi salah bikin kan gimana? Iya. Bukan jago kan yang dilihat ternyata ya, tapi membuat hal yang tepat. Nah itu. Nah, develop produk yang tepat. Nah itu jadi challenge anak-anak IF gimana tah? mungkin tiap orang punya tujuan beda-beda sih ya Bang. Iya. Mungkin lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya Kang. Kalau menurut Akang nih, untuk sebagai anak-anak informatika, lebih baik lulus cepat waktu atau lulus tepat pada waktunya? Jadi sehingga kita balik lagi ke awal di mana kita mempersiapkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia kerja nanti gitu. Kan kadang ada tuh Bang orang-orang yang bukan tipikal yang ya. Oh ya. Itu kan udah nggak apa-apa. Ini pertanyaan umum. Sebenarnya aku mah ini sih maksudnya lulus di waktu yang tepat aja, tapi jangan kelamaan. Kalau kecepatan juga sayang gitu. Kalian nggak punya teman banyak gitu aja sih. Kecepatan mah enggak, cuman asa kurang gitu. Kelamaan juga jangan atuh, habis-habisin waktu. Jangan lama teuing. Tapi kan kadang ada ya Kang yang gini yang lulus cepat-cepat tapi mungkin skillnya tidak sematang yang lulus yang lebih lama atau mungkin yang sama teman-teman lainnya. Jadi orang-orang kadang mikirnya kan cepat lulus langsung kerja gitu kan, kayak maksudnya kayak memudahkan sekali gitu, kayak padahal kan tidak semudah itu untuk mencari pekerjaan dan mencari yang lainnya gitu. Kan butuh preparation yang matang dari sekarang kan. Iya. Mungkin akan sendiri tipsnya gitu. Betul. Untuk anak-anak informatika. Iya. Belum kok karena COVID belum tentu kalian lulus diterima kan. Nah, itu. COVID. Sekarang tuh di Gojek lagi cut off 420 karyawan tuh. Jadi yang merasa jago belum tentu terserap juga Gojek. Yang bikin startup atau usaha belum tentu dapat marketnya juga. Sekarang lagi struggle banget lah, lagi survival for the fittest lah. Gitu. Jadi harus agak pikir gitu. Nah, Kang, tadi kan ngomongin di dunia kerja nih Kang, saya juga pengen nanya juga nih, dari tadi kan Akang itu ngebangun Inagri itu karena ingin yang saya tangkap itu dari tidak perguruan tingginya ingin ngambil risetnya itu. Nah, selain itu tuh ada lagi nggak sih Kang yang memotivasi Akang untuk membuat Inagri itu? Nah, ada sih sebenarnya. Tadi ternyata ya, kalau misalnya kita terkekang di organisasi yang terlalu gendut, di perusahaan yang terlalu besar, kita jadi agak susah inovasi. Makanya mending nge-build sesuatu lah supaya bisa inovasi. Oh, ternyata itu gak gampang ya, butuh waktu tahunan gitu. Sama aja sih jadinya. Apakah kita kerja di tempat yang besar tapi susah, ide kita ditolak terus, atau misalnya bikin sesuatu yang kecil atau kerja di tempat yang kecil tapi resikonya sangat tinggi tapi asik banget ya, tergantung personality-nya masing-masing. Ada 2 personality sih, ada yang menolak dan pragmatis, ada yang misalnya suka challenge atau tantangan. Itu kembali lagi ke masing-masing pilihan sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Nah, Kang, kalau nggak salah itu Inagri itu 2016 ya terbentuknya, Kang? Ya, betul, 2016. Nah, ceritain dong, Kang. Kita pengen tahu nih bahwa gimana sih Akang ngemulai Inagri itu, prosesnya seperti apa, Kang? Dari mulainya gimana? Itu lumayan panjang sih. Kayak misalnya 2014 tuh sempat kerja dulu sampai tahun 2016 di IT konsultan. Kita serving berbagai macam klien dengan teknologi ERP yang udah ada, Oracle gitu. Kita custom integrasi dengan ERP lokal atau SAP. Untuk klien lumayan besar sih di Balikpapan, makanya sempat ke Balikpapan juga untuk dedicated operator di sana gitu. Terus di Balikpapan ini sempat mikir, ternyata ada sesuatu yang masih bisa di-improve nih, ternyata pendistribusian kekayaan atau misalnya pendistribusian makanan aja ya, itu belum signifikan gitu. Ada orang kaya banget, ada orang santai banget, ada orang susah banget, ada orang yang seharinya susah banget untuk dapetin misalnya 100.000 pun nggak dapet gitu. Dia penghasilannya sehari cuma 5.000 atau 10.000. Nah di situ tuh mulai berpikir bahwa bagaimana ya untuk bisa mendistribusikan kekayaan supaya yang kaya nggak
distribusi, terus mikir lagi UMKM banyaknya bergerak di bidang apa ya? Oh ternyata UMKM banyaknya bergerak di bidang bahan pangan atau makanan. Ya, makanya muncul yang namanya Inagri. Oke. Nah, Kang saya juga lihat nih bahwa di Inagri sendiri itu kan tadi Akang bahwa 2 tahun bekerja di Balikpapan. Nah, ini juga balik lagi, apakah jurusan informatika ini sangat mempengaruhi juga kepada kedepannya akan memulai Inagri ini sendiri? Ya, setelah belajar ya, sempat S2 juga kita belajar bahwa kita mengetahui kalau misalnya kita jualan barang atau jualan bahan baku, kita beli 8.000 jual cuma 9.000 atau jual cuma 10.000, marginnya tipis banget. Dengan adanya teknologi, kalian dihargai misal beli 8.000, kalian bisa jual 8 juta atau bisa jual 80 juta. Tadi teknologi ternyata itu enabler untuk membantu mendistribusikan opportunity kepada halayak banyak. Tiba-tiba kalian bisa jualan di rumah, jualan ayam di rumah, jadi tanahnya GoFood. Tiba-tiba kalian bisa jualan di rumah, terus kalian bikin listing di Tokopedia, jualan online. Something yang teknologi adalah enabler untuk membantu kalian mendistribusikan opportunity. You can start business now, gitu sih yang aku lihat. Pasti kedepannya teknologi adalah enabler sih untuk membantu mendistribusikan atau mempercepat suatu perekonomian. Oh, iya. Mungkin di kondisi sekarang juga ya Kang, apalagi di pandemi COVID ini, teknologi menjadi ujung batang dari kehidupan kita mungkin ya Kang, dari kayak jual banyak sekarang kan. Iya, jadi ujung tombak malah kalau menurutku. Nah, Kang, di Akang juga nih, saya lihat-lihat ada Inaventory dan juga Inajus. Apa tuh Kang itu Kang? Iya. Jadi Inaventory itu kita mengerti bahwa di bidang distribusi itu nggak bisa pakai nama Inagri. Kita mau bikin unit khusus buat manage misalnya pergudangannya, inventory-nya, ERP inventory-nya, bahkan misalnya untuk logistiknya. Makanya kita bikin brand khusus namanya Inaventory. Kita submit ke Ristek Dikti, alhamdulillah dapat pendanaan. Namun gitu, ternyata tidak segampang itu ya. Ya tadi, seperti bisnis kan income-nya harus banyak ya. Kita riset, terus kita riset kayak gitu. Itu sih kesukaan saya lebih banyak di senimannya. Banyak di risetnya untuk membuild brand baru, inovasi baru, gitu sih yang aku lihat. Oke. Nah, Kang, tadi Akang juga, saya lihat juga nih, ada academy selling nih. Kayaknya menarik nih, Kang, buat diceritain. Iya. Nah, ini pas banget nih buat kalian anak muda yang pengen jualan dari rumah. Kalian cukup pasang status WA aja. Misalnya kalian pengen jualan laptop gaming gitu ya. Kita kasih sih sales kitnya. Berapa sih laptop gaming? Raptor 13 juta ya, 15 juta lah. Gitu. 15 lah. Asik banget kan jualan laptop gaming, apalagi di masa pandemik sekarang. Siapa sih nggak beli laptop gitu ya? Mahasiswa siapa sih nggak punya laptop? Nah, tadi tujuannya buat kalian yang nggak punya modal atau nggak punya barang, kita punya barangnya, kita punya modalnya. Kalian cukup posting status atau misalnya marketing kit atau misalnya sales kit di WA story kalian. Nanti kalau ada pembelian, kalian bisa dapat komisi gitu dari pembelian. Kayak semacam agen lah, jadi agennya kita. Oh, menarik sepertinya Kang di situasi sekarang untuk pemasukan apalagi mahasiswa kan Kang. Iya, kalian bisa jualan laptop gaming tuh sekarang. Nah, untuk si barangnya itu tidak dibatas Kang, apa aja berarti bisa apapun. Untuk sementara sih kita masih fokus di bahan pangan ya, kayak misalnya jualan madu, atau misalnya kemarin kita jualan mukena, atau misalnya kita juga kemarin jualan kayak makanan gitu sih. Sementara masih di sana dulu. Nah, untuk berarti siapapun jadi terbuka untuk umum ya Kang Academy Selling ini? Berarti. Ya, betul, terbuka untuk umum. Nanti aku share lah di materi yang berbeda, kuliah WhatsApp yang berbeda. Mungkin di kelasnya nama kelasnya kelas copywriting kali ya. Wih, bisa Kang, boleh Kang. Iya. Seru nih nanti. Iya. Oke deh Kang. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Kang dari FPIPS nih, nitip nih. Terus ada satu orang nih bagus sepertinya. Dulu waktu setelah kuliah itu baiknya itu langsung bangun startup atau cari pengalaman bekerja dulu. Kalau menurut Akang gimana Kang? Saran saya cari pengalaman profesional dulu ya, buat ngebentuk mental model kalian, buat ngebentuk skill set kalian. Karena nggak gampang kalau menurut aku bikin tuh, gitu sih.
perlu pengalaman yang lebih ya Kang dari pekerjaan itu. Iya, betul, iya. Oke deh. Mungkin dari Candy ada yang ingin tambahkan lagi? Oh, mungkin aja ini aja Kang. Kalau untuk orang-orang yang mungkin tadi kayak yang belum matang, persiapan prepare-nya belum matang, atau pengalamannya masih kurang gitu. Nah, untuk dunia pekerjaan nanti itu pengaruhnya apa sih? Bakal jadi beban di perusahaannya, nggak jadi apa-apa gitu. Dari nanti penerimaan sendiri dari perusahaannya bakal diragukan gitu nggak sih Kang? Jadi kayak mungkin ya susah gitu. Iya, bakal diragukan. Waduh, meragukan nih. Tidak menjadi poin plus buat apa kita hiring gitu sih kalau dari aku. Oh, dari mungkin dari perusahaan Akang sendiri ada ini nggak sih pertimbangan gitu? Ada tadi berpikir kritis, willing to do more, berkomunikasi dengan baik dan benar, memiliki skill set teknis sesuai dengan jurusan itu sangat penting sih. Ya, untuk anak-anak ya Pips nih, bagi yang menonton nih, tadi itu tuh jangan lupa pesannya. Kita jangan hanya di akademik dan non-akademik saja, di riset juga nih, jangan lupa. Terus yang bagi yang individual juga, ayo harus ditingkatin lagi, kita harus makin aktif jangan sia-siakanlah kesempatan di kuliah ini, karena mungkin kita harus berbanyak relasi juga ini di kuliah ini. Mungkin nanti kalau udah dunia kerja nanti sulit lah pokoknya. Kalau kita banyak relasi waktu udah lulus nanti, siapa tahu rezeki datang dari sana sini, dipermudah, banyak jalan, banyak channel. Itu sih. Nah, mungkin dari segitu aja Kang, karena durasi juga. Mungkin Akang punya ada sepatah 1 atau 2 kata untuk IFPIPS yang menonton episode kali ini. Saranku itu sih, kita harus tahu lah kenapa kita diciptakan gitu, jurusan kita visi misinya apa, output yang kita harapkan saat kuliah itu apa, dan mau menjadi apa nanti kita, itu sangat penting banget sih. Istilahnya itu jadi semacam framework. Oh, I will do that. Oh, so work-success saya bakal jadi apa. Sayang kalau misalnya kuliah susah-susah, bayar mahal, ya kalian tidak kerja di hal yang sesuai gitu. Itu kalau menurut gue sangat sesuatu yang sayang gitu. Walaupun kebanyakan kayak gitu gitu. Oke deh, Kang. Terima kasih, Kang, atas sharingnya kali ini. Mungkin lain waktu nanti kita bisa sharing lagi nih, Kang. Masalah tadi, academic selling, dan lain-lainnya. So, that's it, IFPIPS untuk figuratif episode kali ini. Kalau ada kritik dan saran, mungkin bisa langsung ditulis di komen di bawah. Dan kalau suka, jangan lupa untuk nge-like dan juga nge-komen. Dan juga untuk nge-share ke teman-teman kalian, ke grup-grup kalian. See you on next episode. Bye-bye. Bye-bye.